Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari Facebook, dari tulisannya akun yang bernama Fajria Wijaya. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Tumbal Pesugihan Ibu. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Mas, mending kamu kerja ke Kalimantan daripada di rumah kayak gini, ucapku ke Mas Bahar. Kepalaku sudah pusing ditambah kebutuhan yang terus bertambah. Apalagi aku sedang hamil. Kerja jadi apa? Ya apa aja lah, yang penting dapat duit. Kamu ya, bisanya cuma nyuruh nyari duit doang. Coba sekali-kali cari duit juga. Kamu pikir cari duit gak pusing, gak capek? Kamu gak ingat dulu pas masih pacaran, kamu bakal berjuang buat aku sama anak-anak. Tapi apa sekarang? Loyo, cari kerja pun males. Ah, diem Sania. Iya, besok aku akan pergi. Keesokan harinya. Udah, aku pergi sekarang. Nanti mampir dulu ke rumah Jamal, pinjem uang buat ongkos, ucap Mas Bahar. Bapak mau kemana? Adrian tiba-tiba keluar dari dalam kamarnya dan menghampiri kami berdua. Bapak mau bekerja ke Kalimantan. Kamu jaga diri baik-baik. Jaga ibumu juga. Ibu kan lagi hamil. Adrian hanya mengangguk dengan tatapan yang tidak biasa. Sudah, Bapak mungkin lagi tobat, jadi dia nekat pergi. Ingat ya Sania, aku bekerja bukan karena kamu, tapi karena anak-anak, timbal Mas Bahar. Bapak pergi sekarang. Kalau adik-adikmu bertanya tentang Bapak, bilang saja Bapak sedang bekerja. Udah Adrian, jangan sok sedih begitu. Sana siap-siap buat sekolah. Iya Bu. Dia lalu berbalik badan dan aku masuk kembali ke kamar untuk memeriksa Zaki. Pening sekali kepalaku setiap hari tanpa henti. Rasanya sudah muak hidup miskin seperti ini. Ingin rasanya merasakan menjadi orang kaya tanpa kekurangan apapun. Aku meraih ponselku menggulir aplikasi berwarna biru. Mataku terbelalak. Seseorang dengan postingan menawarkan satu ilmu agar bisa menjadi kaya raya. Buru-buru aku lihat profil si pembuat postingan ini, bernama Puji Suryani. Tidak salah lagi, ini Bu Puji, tetangga baru di komplekku. Buru-buru aku mengirimi dia pertemanan. Aku ingin bertanya dulu lewat chat. Nanti kalau itu memang benar, aku akan datang ke rumahnya. Lama sekali Bu Puji menerima permintaanku. Sudah 1 jam lamanya sampai aku rela tidak mencuci pakaian. Wah, akhirnya Bu Puji menerimanya. Tidak menunggu lama, segera aku tanya perihal postingan yang aku lihat tadi. Halo Bu Puji, saya mau nanya sesuatu nih tentang postingan ibu tadi, pesan yang aku kirimkan padanya. Bu Puji tidak langsung menjawab. Mungkin ia tengah sibuk. Namun aku masih tetap menunggu dengan menemani Zaki tidur. Bu, ibu, rengek anakku Raya. Aku segera keluar. Ada apa sih Raya? Jangan berisik, Zaki lagi tidur. Temenin Raya main Bu, ucapnya polos. Ya udah, sini masuk, temenin Zaki tidur, pesan dari Bu Puji. Ini Mbak Sania itu ya? Tanpa menunggu lama aku segera membalasnya. Iya Bu, ini saya Sania. Maaf Bu, saya mau nanya postingan tadi. Oh iya, yang ilmu itu ya. Mbak Sania kesini saja, nanti saya kasih tahu. Nanti ya Bu, saya masih repot sama anak. Baik Mbak, saya tunggu ya. Senangnya dalam hati, kayaknya sebentar lagi aku akan menjadi kaya. Semoga saja ini memang benar rezekiku. Bu, Raya lapar, rengek Raya lagi.
Sana makan dulu. Aku masih melihat-lihat isi dari profil Bu Puji ini. Gak ada makanan, Bu. Raya minum susu milik Zaki aja ya. Apa? Ya gak boleh, Raya. Kita harus hemat. Masa kamu minum susu punya adikmu? Nanti aja ya. Ibu mau pergi ke rumah Bu Puji. Nanti kamu ikut. Siapa tahu di sana kamu dikasih jajan. Beneran, Bu? Iya, kamu mandi aja sana. Nanti kita langsung pergi ke rumah Bu Puji. Raya berlari untuk mandi dan mengganti pakaiannya. Beruntung anak sekecil itu sudah tidak merepotkanku lagi. Cuma ya begitu, sering merengek meminta jajan yang membuat pening kepalaku. Permisi Bu Puji. Aku menekan bel berkali-kali. Bu, silakan masuk. Satpam yang seperti tempo hari mempersilahkan kami masuk. Cari Bu Puji kan, Bu? Tadi sudah bilang ke saya suruh masuk saja. Oh iya Pak, makasih. Ayo Raya, cepat jalannya. Halo Mbak Sania. Halo Raya, Zaki, mari duduk Mbak. Ternyata Bu Puji telah menungguku. Mbak Sania, biarkan Raya sama Zaki main sama ART saya. Oh iya Bu. Akhirnya kami hanya berbincang dengan empat mata. Bu Puji sangat serius. Mbak Sania ingin kaya tanpa capek dan kerja kan? Tanya Bu Puji padaku. Iya Bu, iya. Ingin kaya raya seperti saya? Tanyanya lagi. Aku hanya mengangguk dengan meyakinkan dia. Oke, jadi gini Mbak. Bu Puji mulai menjelaskan dari A sampai Z. Ketika mencapai kesimpulan akhir, mataku seketika terbelalak. Apa? Pesugihan? Ibu nggak lagi bercanda? Iya, bagaimana? Senang bukan? Tanpa kerja, kita bisa kaya raya. Apalagi Mbak Sania banyak anak. Mengapa kita tidak ambil kesempatan ini? Aku hanya menggeleng-gelengkan kepala, heran. Tapi ini haram Bu. Poin pertama yang ingin dicapai Mbak Sania itu apa? Ingin kaya raya tanpa bekerja, tanpa lelah bukan? Jangan pikirkan halal atau haram Mbak. Sekarang sudah beda zaman. Kita tidak perlu melihat dari haram atau halalnya. Bukan hanya saya yang menggunakan taktik ini Mbak. Di luar sana ada banyak orang yang menggunakan taktik ini. Aku hanya menatap tanpa menjawab apapun. Tapi saya sayang sama anak-anak saya Bu. Dengar Bu, saya juga dulu banyak anak. Saya juga sempat frustasi karena perekonomian. Tapi semenjak kenal ini, hidup saya bahagia Mbak. Anak bisa kita buat Mbak. Tapi kalau uang, kita tidak bisa. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Saya akan menjamin Mbak Sania akan menjadi kaya raya. Saya tidak berbohong karena saya sudah membuktikannya. Tapi ingat Mbak, hanya kita yang tahu taktik ini. Dan Mbak juga harus merelakan anak-anak untuk harta. Karena dengan tumbal anak-anak Mbak Sania, semua kebutuhan akan tercukupi. Malah mungkin harga akan berlimpah ruah hingga kita tidak bisa menghitungnya. Aku menelan saliva dengan badan gemetar mendengar ucapan Bu Puji. Ngeri, tetapi mau bagaimana lagi? Hidupku sudah sangat miskin. Mbak, banyak anak juga belum bisa banyak rezeki. Jadi, sekarang kita mulai kuasai kesempatan ini. Bagaimana Mbak? Jangan berpikir panjang. Saya kasih kesempatan satu kali saja loh, ucap Bu Puji yang semakin membuatku bimbang. Kesempatan juga untuk diriku menjadi kaya raya. Oke, ketentuannya begini ya Mbak. Nanti jika kita berhasil menumbalkan anak Mbak Sania menjadi uang serta perhiasan, maka saya bagi dua hasil. Alisku mengernyit. Bagaimana bisa dia membagi hasilnya, sedangkan yang menjadi tumbal anak-anakku? Kenapa begitu Bu? Ini kesepakatan bersama ya. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, nanti dibagi hasil. Karena Mbak Sania terima beres saja, saya yang akan menjalankan ritualnya, ucapnya lagi. Oh begitu Bu. Apa Mbak Sania tega menumbalkan anak-anak untuk harta? Aku yang sudah gila harta mana bisa menolak kesempatan ini. Ya nggak apa-apa Bu, menjadi orang kaya itu susah. Mumpung ada kesempatan ini, jadi saya gunakan dengan sebaik mungkin, jawabku. Bagus, jawaban yang sempurna. Jadi sepakat ya? Sepakat. Kira-kira Mbak mau menumbalkan siapa? Tenang Mbak, saya akan jaga privasi ini. Hanya kita saja yang tahu. Saya ingin Asi saja yang menjadi tumbal. Kenapa Asi Mbak?
Saya nggak suka sama Asi. Dari kecil sudah merepotkan. Dialah yang membuat hidup kami susah, Bu. Dia juga yang telah menghabiskan uang saya sama suami saya. Kenapa begitu? Aku menghela nafas. Dulu dia sering sakit-sakitan waktu kecil. Bolak-balik rumah sakit. Tapi nihil. Gak ada perubahan. Sampai uang kami habis untuk berobat. Mau makan pun susah karena tidak punya uang. Bu Puji hanya mengangguk dengan pernyataanku tadi. Setelah berbincang panjang dengan Bu Puji, akhirnya aku memutuskan untuk pulang ke rumah. Mbak Sania, dari mana saja? Tanya Bi Inem yang tengah berdiri di depan rumahku. Ada apa, Bi? Tanyaku santai sembari menggendong Saki dan menuntun Raya. Asi masuk rumah sakit. Dia kecelakaan. Sekarang Adrian sudah di sana. Apa? Rumah sakit mana? Aku shock. Apa ini pertanda tumbal yang dikatakan Bu Puji sudah berjalan secepat ini? Aku segera pergi untuk melihat Asi dengan diantar oleh Bi Inem. Adrian? Ibu dari mana? Di sana Adrian tidak sendiri. Dia bersama Haji Kasim. Bagaimana Asi? Asi kecelakaan, Bu. Sekarang ada di ruangan sebelah sana. Sembari Adrian menunjuk salah satu ruangan di sini. Aku segera mendekati ruangan ini dengan mengintip di sela-sela kaca pintu. Asi terbaring dengan balutan perban di kepalanya. Hatiku hancur. Bagaimana jika dia benar-benar ditumbalkan? Aku sudah salah besar menerima tawaran Bu Puji tadi. Otakku kembali diliputi oleh harta. Banyak sekali bisikan datang kepadaku untuk menumbalkan semua anak-anakku hanya untuk harta semata. Otak dan hatiku sudah dikuasai harta hingga pada waktunya Asi mengembuskan nafas terakhirnya. Tangisku pecah entah mengapa, padahal aku sangat membenci Asi. Tidak menganggap Asi ada, namun di saat ia benar-benar tiada, hatiku hancur. Kami akhirnya pulang membawa jenazah Asi yang akan dikebumikan. Tetapi lagi-lagi bisikan gaib menghantuiku. Jangan dimakamkan. Itulah bisikan yang beberapa kali aku dengar. Jiwaku seperti menjadi dua, memilih iya atau tidak. Mari kita makamkan sekarang juga, timbal Pak Haji Kasim yang dari tadi ikut serta dalam penanganan Asi. Tidak, aku tidak akan memakamkannya di sini, ucapku. Sontak semua melihatku dengan tatapan yang sangat heran. Aku pun tidak tahu mengapa mulutku seketika berbicara seperti ini. Maksud ibu apa? Tanya Adrian padaku. Kamu diam, anak kecil tidak tahu apa-apa. Jadi Asi mau dimakamkan di mana, Mbak? Jangan menunda-nunda seperti ini. Kasihan jenazah Asi, ucap salah satu warga yang ikut berkerumun di dalam rumahku. Aku akan membawa Asi pulang dan dimakamkan di samping makam ibu di kampung. Kalau seperti itu ya tidak apa-apa. Biarkan bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi kami minta satu hal. Biarkan kami yang menyolatkan jenazah Asi, timbal Pak Haji Kasim. Boleh. Setelah jenazah Asi disolatkan, semua warga pulang ke rumah masing-masing. Karena mereka hanya tahu aku akan membawa jenazah Asi pulang ke kampung halaman. Bu, kenapa tidak dimakamkan di sini saja? Kan kita tinggal di sini, Bu, ucap Adrian. Adrian anak yang pemikirannya sudah dewasa. Sampai-sampai aku sering kalah berbicara dengannya. Ibu akan memakamkan di sini. Kamu tenang saja. Maksudnya? Aku tidak langsung menjawab pertanyaan Adrian. Aku langsung mencari cangkul untuk menggali kuburan Asi. Bu, mau kemana? Teriak Adrian. Mau menguburkan Asi, ucapku santai, seperti tidak punya dosa. Di halaman belakang. Ibu ini sudah tidak waras atau bagaimana? Jawab Adrian. Aku segera menghampirinya dengan penuh amarah karena ucapannya tadi. Tidak sopan kamu, Adrian. Aku menamparnya dengan cukup keras. Ibu berdosa, ibu tega. Biar aku kasih tahu ke Pak Haji Kasim. Aku segera meraih tangannya yang berusaha lari dariku. Dosa? Kamu hanya anak kecil dan ini aku ibumu. Jangan coba-coba kamu bilang ke orang lain kalau ibu mengubur Asi di halaman belakang. Atau kamu juga ingin menyusul adikmu ini? Bisiku tepat di telinganya. Dia terus menangis sesegukan. Masuk kamar, biar ibu yang urus jenazah Asi. Dan jangan coba-coba keluar sebelum ada aba-aba dari ibu. Aku mendorongnya masuk ke dalam kamar bersama kedua adiknya.
Penguburan pun akan aku lakukan sekarang juga. Kembali ke sudut pandang Adrian. Ibu mengunci serta kedua adikku, Raya dan Zaki. Ibu memang sudah gila. Ibu, buka bu. Aku mencoba mendobrak pintu ini, tetapi sangat susah sekali. Aku tidak bisa membiarkan Asi dikubur secara tidak baik oleh ibu. Ibu, Bang, kenapa teriak-teriak? Tanya Raya dengan polosnya. Kak, Asi mati. Shh, kamu bicara apa? Sudah, diam saja, jaga Zaki. Ia hanya mengangguk. Tekak. Adrian, keluar, bantu ibu. Raya ikut, Raya ikut. Jangan Raya, diam di situ. Ibu menyeret tanganku dengan kasar, kemudian dia kembali mengunci kamarku. Ibu memang sudah gila, ucapku dengan kasar. Diam Adrian. Beritahu bapak bu, kalau Asi sudah meninggal. Tidak mau, biarkan saja. Bapak juga tidak ingin Asi hidup. Ucapnya membuat diriku semakin geram. Adrian, tolong periksa kamar ibu. Ambil kasur yang berada di atas dipan, lalu bawa ke sini. Untuk apa? Sudah, jangan banyak tanya, cepat lakukan. Ia mendorongku dengan paksa masuk ke dalam kamarnya. Bau-bau tidak sedap di kamar ibu tercium indraku. Mungkin karena aku baru masuk ke kamarnya. Aku berusaha berpikir positif. Setelah mendapatkan apa yang ibu pinta, aku segera kembali ke tempat ibu. Ini mau ditaruh di mana? Sini. Ibu mengangkat jenazah Asi dan diletakkannya di dipan dalam kamarnya. Bu, untuk apa sih di sana? Biarkan saja dulu. Nanti malam ibu akan makamkan sendiri di belakang rumah. Berdosa bu, ibu tidak punya ilmu apapun. Tidak boleh sembarangan mengubur orang dengan cara tidak baik. Timpalku dengan nada cukup keras. Orang mati ya sudah mati. Untuk apa lagi? Dia layaknya burung mati yang dimakamkan seadanya. Iya bukan? Tawa ibu menggelegar, membuatku semakin heran. Aku menggeleng-gelengkan kepala, menatap heran dengan tingkah laku ibu ini. Ia sedang kerasukan setan apa? Aku akan pergi dan berjumpa dengan Pak Haji Kasim. Biarkan Pak Haji Kasim yang mengurus permasalahan ini. Tiba-tiba ibu mencekik leherku dengan cukup keras. Kamu berani sama ibu? Ini ibumu yang melahirkanmu. Ingin jadi anak durhaka? Tanyanya dengan tatapan mata yang melotot ke arahku. Lepaskan, aku tidak durhaka. Ibu yang durhaka pada anak sendiri. Lepaskan bu. Aku mencoba memberontak dari cekikan ibu yang terus berada di leherku. Diam. Ia melepas cekikannya. Jaga Asi di dalam. Ibu akan pergi sebentar. Tapi awas Adrian, jangan coba-coba bawa Asi pergi dari sini. Bisiknya tepat di telingaku. Tanpa basa-basi, ibu langsung pergi seperti setan yang tengah kerasukan. Tubuhku gemetar, jantungku berdegup sangat kencang. Aku masuk kamar dan duduk tepat di samping jenazah Asi. Alih-alih otakku berbicara bahwa lebih baik aku bawa Asi pergi dan meminta pertolongan Pak Haji Kasim, kali ini aku membantah perkataan ibu. Biarkan aku dicap anak durhaka olehnya. Aku mencari selendang panjang milik ibu. Akan kuangkat Asi dengan selendang ini untuk memudahkanku membawanya. Berat. Aku tinggalkan kedua adikku demi menyelamatkan Asi. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku mulai berjalan perlahan menuju ruangan depan, tapi ternyata ibu telah menguncinya. Lewat pintu belakang, aku yakin pasti ibu juga menguncinya. Aku tidak tahu harus kemana. Lewat jendela. Rumahku tidak memiliki jendela. Maklum saja kami masih mengontrak. Aku duduk dan meletakkan jenazah Asi di lantai, dan kepalanya aku pangku di kedua pahaku. Aku menangis sesegukan dengan dadaku yang terasa sedikit sakit. Sakit hati kepada ibu yang tega memperlakukan Asi seperti ini. Kunci pintu berbunyi. Aku yakin ibu telah sampai di depan rumah. Adrian, kamu ngapain di sini? Ibu mengangkat tubuhku dan membanting kepala Asi ke lantai. Ibu, aku terus menangis tanpa henti. Nangisin apa sih kamu? Nanti orang-orang dengar. Bawa Asi ke kamar, cepat. Ia menyeretku dengan kasar. Cepat Adrian, jangan diam aja. Ibu sudah gila. Kamu yang gila, ibu masih waras. Sudah, daripada kamu buang-buang waktu, mending ambil cangkul dan mulai menggali lubang kuburan untuk Asi. Hari sudah menjelang malam,
Orang-orang pun sudah masuk rumah masing-masing. Aku menggeleng. Tidak mau. Cepat Adrian. Tidak mau. Oh, masih membantah lagi ya? Ya udah, ibu kurung saja. Tidak perlu makan, tidak perlu mandi, tidak perlu sekolah. Ibu ini jahat. Ya sudah, kalau mau ibu nggak jahat, lakuin apa yang ibu suruh. Dengan terpaksa aku mengambil cangkul dan masuk ke pekarangan belakang rumah. Ya Allah, maafkan Adrian. Rintiku sembari mulai menggali tanah ini. Diriku seperti diawasi ribuan manusia di sini. Hawanya sangat panas, seperti ada seseorang yang sudah dari tadi menunggu Asi dimakamkan. Ayo dipercepat, aku sudah tidak sabar. Bisikan entah dari siapa menyapa telingaku. Aku bergidik ngeri, menengok ke arah kanan kiri, depan belakang, namun tidak ada siapa-siapa. Suara tapak kaki terdengar menggema di telingaku. Bu, aku menoleh ke arah pintu belakang, tetapi tidak ada ibu di sana. Tawa cekikikan muncul sangat nyaring. Tidak biasanya aku mengalami hal seperti ini selama hidup di sini. Aku berhenti dan melangkah mengelilingi pekarangan ini, tetapi tidak aku jumpai sesosok manusia yang berada di sini, kecuali diriku. Burung-burung gagak pun berseliweran tidak seperti biasanya. Bau hangus serta amis bangkai menyelimuti pekarangan ini. Aku tidak tahan dengan baunya. Bau apa ini? Hawa merinding menyelimutiku saat ini. Gemetar bercampur dengan ketakutan, tanganku seperti tidak sanggup untuk menggali kuburan untuk Asi. Namun diriku seperti dipaksa sesuatu agar melakukannya. Adrian, cepat! Ibu datang dengan lari tergopoh-gopoh sembari menggendong jenazah Asi. Aku tidak bisa, Bu. Aku tidak sanggup. Tinggal cangkul doang. Apa susahnya sih? Ya sudah, sini ibu saja. Ibu memberikan jenazah Asi padaku, serta ibu mulai menggali lubang galian. Hari semakin gelap. Tidak ada penerangan di pekarangan belakang rumahku. Kami selalu seperti sedang diawasi orang banyak. Aroma tidak sedap masih terasa sejak pertama aku menginjakkan kaki di sini. Ya Allah, aku telah berdosa. Maafkan aku. Maafkan Abang Asi. Ibu menghela nafas dengan kasar. Segini aja cukuplah. Ayo, cepat sini. Letakkan saja. Langsung dikuburkan. Beres. Ya ampun, Bu. Kita punya agama. Harus dengan aturan, Bu. Jangan main kubur sembarangan. Ah, kamu kayak tahu apa tentang agama. Ngaji aja gak pernah. Udah, sini. Ibu yang ngubur aja. Kamu cukup liatin. Ibu merebut jenazah Asi dari tanganku dan mulai meletakkan di tanah secara perlahan. Tapi dia seperti membisikkan sesuatu sebelum benar-benar menguburnya. Tidak ada papan penghalang yang diletakkan di dalam tanah. Ibu langsung menguburnya seperti mengubur bangkai hewan. Tidak ada batu nisan, tidak ada bunga yang ditaburkan di atas makam Asi. Ia dikubur dengan cara yang tidak layak. Aku bergidik ngeri melihat ibu setengah gila seperti ini. Beres deh, ayo kembali ke dalam rumah, mandi, terus makan. Ibu udah beli lauk tadi. Aku hanya diam menatap pusara makam Asi yang hanya gundukan tanah itu. Adrian, ayo cepat. Ibu menarik paksa tanganku. Adrian mandi dulu, ibu mau masak nasi dulu ya. Ibu dapat uang dari mana? Ibu selalu punya uang. Kita tidak akan hidup susah lagi. Ibu sudah menjamin. Maksud ibu, kita kan miskin, Bu. Diam, cepat mandi. Nanti Raya juga kamu suruh mandi juga. Tidak berpikir panjang, lantas aku langsung pergi. Ayo makan. Di meja makan sudah tersedia aneka makanan yang sangat menggugah selera. Seumur hidupku tidak pernah melihat makanan sebanyak ini di atas meja. Makan daging, Bu. Raya dengan ciri khas anak-anak langsung mengambil salah satu daging yang berada di atas meja. Aku masih heran dengan makanan yang tiba-tiba banyak seperti ini. Ibu dapat uang dari mana? Ataukah para warga mengumpulkan dana untuk membantu kami? Ah, itu mustahil. Semua warga di sini pelit-pelit. Adrian, ayo makan. Ini buat kamu. Ibu memberiku sepiring dengan porsi nasi yang banyak, serta lauk yang memang sangat memanjakan lidah. Kasih? Raya menatap pintu belakang dengan mata yang melebar. Apa Raya? Kasih, sudah tidak ada. Kamu lihat apaan? Tanya ibu. Kasih. Raya,
Di sana tidak ada Kak Asi. Ayo, abang suapin. Raya melambaikan tangannya sembari, Kak Asi, ayo makan sini. Mataku tertuju pada gelagat ibu yang tampak ketakutan. Ibu kenapa? Ibu takut. Ibu cuma capek aja. Kamu jangan banyak tanya. Cepat dimakan. Besok kita belanja. Belanja? Alisku mengernyit. Ibu dapat uang dari mana? Uang? Kamu anak kecil. Jangan banyak nanya. Ini tugas ibu sebagai orang tua, menafkahi anak-anak. Jadi kalian tinggal ngerasain senangnya aja. Jangan banyak nanya. Sahutnya dengan nada cukup keras. Tapi Asi baru saja meninggal, Bu. Masa kita memilih berfoya-foya? Lebih baik kita berdoa untuk Asi. Ibu udah doain. Tenang aja, ucapnya sembari menyuapi Saki. Aku tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya geleng-geleng kepala. Bau apa ini, Bang? Raya tiba-tiba terbangun dari tidurnya saat tengah malam seperti ini. Aku mulai mencari-cari bau apa yang Raya maksud. Bau busuk. Raya mengangguk. Apa yang bau busuk, Bang? Busuk kali. Ia menutup hidungnya dengan kedua tangan. Sebentar, abang keluar. Kamu di sini saja. Aku keluar kamar dan mencari bau yang aku cium tadi. Sepertinya berasal dari arah dapur. Namun bau apa ini? Baunya seperti bangkai yang memang sengaja dibiarkan. Sudah diprediksi, pusat bau berada di dapur. Tetapi di sebelah mana? Aku membuka salah satu lemari kayu yang memang khusus dijadikan tempat menyimpan makanan. Bau busuk ini tercium dengan sangat pekat dari dalam lemari ini. Aku menemukan kantung plastik berwarna hitam dengan diikat rapat berada di laci paling bawah. Ini apa? Busuk sekali. Aku mulai mencari-cari pisau untuk membuka plastik ini karena ikatan yang sangat kencang membuatku kesulitan membukanya. Di mana ibu meletakkan pisaunya? Akhirnya tidak selang beberapa aku menemukan pisau yang aku cari. Perlahan tapi pasti aku menyobek plastik hitam ini. Terkejut sekaligus merasa sangat jijik. Ayam hitam? Atau ayam apa ini? Bau busuknya luar biasa sampai menyentuh ulu hatiku. Tidak kuasa dengan baunya, aku melempar jauh-jauh bangkai ayam ini dari hadapanku. Ini ulah ibu atau siapa? Sengaja meletakkan bangkai ayam itu di lemari ini. Apa tujuannya? Aku muntah berkali-kali karena bau yang memang sangat busuk, serta darah hitam yang berada di dalam plastik tersebut. Kalau memang ini ulah ibu, untuk apa melakukan hal tidak nalar seperti ini? Aku bergidik ngeri, segera bangkit dan membersihkan bekas muntahanku sebelum ibu melihatnya dan kembali mengikat plastik tadi dan meletakkannya serupa seperti pertama kali aku melihatnya. Bau apa, Bang? Aku masuk kamar dan segera menutup pintu. Bukan apa-apa, ayo tidur lagi. Ini masih tengah malam. Takutnya besok malah jadi ngantuk, ucapku. Tapi Bang, Raya pengen tahu. Dia keke ingin tahu juga. Bukan apa-apa Raya, ayo cepat tidur. Adrian, teriak ibu sangat keras tidak seperti biasanya. Aku segera berlari keluar kamar. Jam menunjukkan pukul 5 pagi. Kamu ambil ayam cemani ibu? Tanyanya dengan mata melotot ke arahku. Maaf Bu, ampun Bu, aku membuangnya di tempat sampah, ucapku sembari menunduk. Kenapa kamu buang? Bangkai ayam ini sangat bau Bu, apa ibu tidak merasakan bau yang busuk ini? Busuk? Enggak, ibu gak merasakan bau apa-apa, ucapnya membuatku heran. Bagaimana bisa bangkai ayam sebusuk ini ibu tidak mencium apapun? Daripada kamu di sini, mending mandi, langsung siap-siap buat pergi ke sekolah. Lantas aku menuruti perkataannya dan meninggalkannya sendiri. Dia tampak sangat menyukai bangkai ayam ini. Entah apa yang ingin dia perbuat. Adrian, kamu sarapan sisa kemarin aja ya. Ibu sudah angetin buat kamu. Hari ini ibu ada kepentingan, jadi gak bisa di rumah. Mungkin pulang sampai malam. Nanti Raya di rumah saja ya. Nunggu abang pulang, ucap ibu. Raya hanya mengangguk dan aku masih melanjutkan sarapanku. Adrian, kamu bawa kunci cadangan? Iya Bu. Aku pamit berangkat dulu Bu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Sesampainya di sekolah. Adrian, adik kamu meninggal? Tanya Faris teman sekelasku.
Aku hanya mengangguk dan mulai bersedih lagi, mengingat hal kemarin yang membuatku tercengang. Ibu tega mengubur ASI dengan tidak layak. Innalillahi, semoga husnul khotimah ya. Amin. Kamu juga kelihatan agak lesu sekarang. Iya, tadi pagi aku sarapan banyak, Riz. Emang hari-hari biasa nggak sarapan banyak? Aku hanya menggeleng. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.